Salah satu aksi korporasi yang sering dilakukan oleh perusahaan atau emiten di pasar modal adalah right issue. Nah, teman-teman pasti sering mendengar istilah right issue ini. Apakah right issue tersebut? Saksikan di video berikut ini. Issue atau lebih dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD, dikenal sebagai salah satu aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten atau pemilik perusahaan untuk menerbitkan lembaran saham yang baru. Artinya apa? Jika perusahaan menerbitkan lembaran saham baru, artinya jumlah saham menjadi lebih banyak. Karena jumlah saham menjadi lebih banyak, maka jika kita sebagai investor diberikan hak untuk membeli lembar saham baru yang diterbitkan tersebut dan kita tidak melakukannya, sementara investor lain melakukannya alias menebus right atau membeli saham baru yang diterbitkan tersebut, investor lain memiliki porsi yang lebih besar daripada persentasi yang kita miliki. Itulah istilahnya sering disebut dengan saham kita terdilusi atau saham persentase kepemilikan kita di perusahaan X itu menjadi lebih kecil. Nah, jadi teman-teman, delusi ini biasanya terjadi di pemilik yang dia memiliki saham mayoritas di emiten tersebut. Dia memiliki saham mayoritas di perusahaan tersebut. Jadi kalau dia tidak menebus right atau membeli lembar saham baru yang diterbitkan perusahaan ini, maka dia akan mengalami dalam tanda kutip kerugian karena biasanya harga right issue itu biasanya ya di bawah harga pasar saham tersebut. Jadi misalnya harga saham X di harga Rp500 per lembarnya. Biasanya harga right issue-nya di bawah harga tersebut. Mengapa demikian? Ya tujuannya supaya investor menebus atau membeli saham right issue tersebut. Nah, pertanyaannya, ngapain sih perusahaan melakukan right issue? Perusahaan melakukan right issue biasanya perusahaan ingin mendapatkan dana sehingga perusahaan memunculkan saham baru dan kita membelinya. Jadi perusahaan mendapatkan dana. Dana ini bisa digunakan untuk berekspansi atau membesarkan perusahaan, membentuk bisnis baru atau sebagainya, atau mengakuisisi perusahaan baru seperti yang kita dengar saham BBRI ya, akan melakukan right issue jumbo. Di saham BBRI ingin mengakuisisi Pegadaian dan Penanaman Modal PNM. Jadi penanaman modal madani, jadi membutuhkan dana yang besar. Jadi daripada melakukan menarik dana dari cash Bank BRI, Bank BRI memutuskan untuk melakukan right issue dia kira-kira. Jadi bisa jadi harganya nanti di bawah harga pasar sekarang supaya teman-teman ikut menebus atau membeli saham right issue BBRI. Nah, jadi itu dia kira-kira. Bisa jadi dana tersebut juga digunakan untuk membayar utang perusahaan supaya bisa tetap survive. Jadi itulah dia tujuan right issue yang sering dilakukan perusahaan. Jadi teman-teman tidak usah bingung lagi. Biasanya di kode sekuritas untuk right issue dituliskan kodenya ada strip R di belakangnya. Jadi misalnya nanti Bank BRI right issue BBRI strip. Pertanyaannya kembali, jika kita tidak mau menebusnya, apakah boleh? Ya, boleh saja. Inilah hak untuk memesan. Jadi kita diberikan hak, tapi bukan kewajiban. Kita boleh tidak menebusnya. Bisa saja kita tidak mau, ya kan? Atau kita... Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Itu dia penjelasannya. Jadi, kalau kita tidak mau menebusnya, dan kita dapat hak BBRI R, contoh ya, ini contoh BBRI. Bolehkah kita menjualnya? Boleh. Kita menjual right kita bisa di pasar tunai.
Nah, tentu berbeda-beda sekuritas. Kalian boleh menanyakan ke sekuritas kalian bagaimana cara untuk menjual RAIC di pasar tunai. Nah, pasar tunai berlangsung di sesi 1 pada perdagangan bursa. Kita bisa menjualnya sehingga kita dapat uang cash. Jadi teman-teman kalau bisa jangan diabaikan, dan teman-teman harus tahu gitu ya right issue ini. Jadi bukan ribet. Memang terkadang hitungan persentase yang kita dapatkan itu memang terkadang sedikit bingung, bukan gampang. Jadi misalnya kalau kayak gini gampang, misalnya Bank BRI right issue 1:2. Artinya setiap pemilik saham satu lembar Bank BRI berhak membeli untuk 2 saham lembaran baru right issue BRI. Nah, itu gampang ya. Biasanya lebih ribet. Nanti kita lihat contohnya di ASA, seperti kemarin ASA, perusahaan ASA. Nah, lebih konversinya lebih ribet karena dia mau memberikan kita obligasi. Nah, lebih bingung ya. Obligasi yang bisa kita tebus kembali. Nah, itu mungkin di video selanjutnya saja yang lebih ribet. Jadi kita hanya simple yang right issue, kita tebus, kita dapat. Nanti right issue saham BBRIR ini akan berubah menjadi saham induknya, saham Bank BRI. Sehingga artinya apa? Kalau misalnya harga Bank BRI sekarang Rp4.000 per lembar, kita melakukan tebus rights-nya di harga 3.500 contoh, berarti kan kita mendapat kesempatan membeli saham Bank BRI di harga 3.500 tanpa menunggu harga sahamnya turun. Namun dari pengalaman yang terjadi selama ini, biasanya loh ini, saham yang melakukan right issue, saham induknya biasanya akan turun mengikuti harga right issue-nya. Itulah dia fakta yang terjadi di lapangan. Jadi teman-teman jangan terkejut kalau one day saham yang akan melakukan right issue biasanya sahamnya akan turun lumayan gitu. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang yakin bahwa perusahaan ini memiliki prospek yang bagus, masa depan yang bagus, ya tentu kita tidak usah khawatir. Penurunan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk membeli saham ini di harga yang murah. Itu dia kira-kira. Untuk teknisnya, kalian bisa tanyakan di sekuritas kalian, atau ya bagaimana caranya untuk menjual rights yang kalian miliki. Thank you so much. Jangan lupa nonton terus channel ini. Bye, salam investasi.